Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas beberapa aplikasi fisika fluida pada dunia kesehatan. Kita ulangi lagi persamaan Bernoulli. Jika sebuah pipa mengalirkan fluida, maka dua titik pada pipa tersebut akan memenuhi persamaan berikut ini. P1 ditambah setengah rho V1 kuadrat ditambah rho GY 1 harus sama dengan P2 ditambah setengah rho V2 kuadrat ditambah rho GY2. Pemanfaatan persamaan Bernoulli ini salah satunya adalah pada venturimeter. Ini sangat istimewa. Pada venturimeter terdapat dua titik yang memiliki ketinggian yang sama. Y1 tingginya sama dengan Y2. Oleh karena itu, persamaan Bernoulli menjadi sederhana, yaitu P1 tambah setengah rho V1 kuadrat sama dengan setengah P2 tambah setengah rho V2 kuadrat. Sedangkan rho GY1 sama dengan rho GY2 telah kita hilangkan. Kita kembali pada persamaan kontinuitas, Q1 harus sama dengan Q2. Q adalah luas dikali kecepatan fluida. Karena kecepatan fluida A1 kali V1, A1 kali V1 harus sama dengan A2 dikali V2. Karena A1 lebih besar daripada A2, sehingga V1 pasti lebih besar daripada V2. Jadi kecepatan fluida di tempat 2 lebih besar daripada kecepatan fluida pada bagian 1. Karena kecepatan fluida lebih besar daripada kecepatan fluida pada tabung 1 pada bagian 1 lebih besar daripada bagian 2, maka kembali pada persamaan ini, maka P1-nya pasti lebih kecil daripada P2. Hal yang menarik di sini adalah ternyata tekanan berbanding terbalik dengan kecepatan. Ketika fluida memiliki V yang besar, pada saat itu dia memiliki tekanan yang kecil. Begitu juga sebaliknya, ketika sebuah fluida memiliki V yang kecil, saat itu dia memiliki tekanan yang besar. Pada ilustrasi ini, karena kecepatan fluida pada tabung ini rendah, artinya tekanannya besar, sehingga air yang naik pada pipa kecil ini menjadi lebih tinggi daripada bagian 2 yang tekanannya lebih kecil karena kecepatannya lebih besar. Sifat dari fluida di mana tekanan yang berbanding terbalik dengan kecepatan ini dimanfaatkan pada Venturi masker Venturi. Masker Venturi ini digunakan pada dunia kesehatan. Pada masker Venturi dimanfaatkan perbedaan tekanan yang muncul dikarenakan orang bernafas. Tekanan pada bagian luar adalah P1. Tekanan pada bagian dalam pipa adalah P2. Pipa ini memiliki lubang yang terhubung dengan udara luar dan juga terhubung dengan sebuah selang, yang selang ini akan disuplai dengan oksigen 100%. Jadi ketika orang bernafas ada 3 sumber, dari udara luar, baik kiri dan kanan, maupun dari tabung oksigen. Nah, ketika orang bernafas, pasti kecepatan di bagian dalam pipa ini, kecepatan di bagian dalam akan menjadi besar. Ketika orang bernafas, V2 akan membesar. Akibatnya tekanannya, jadi P2 akan membesar, akibatnya ketika itu P2-nya akan mengecil.
ketika P2-nya mengecil daripada P1, saat itu udara masuk dan tercampur dengan oksigen 100%. Itulah cara kerja dari Venturi mass. Besaran udara yang masuk dari C itu dapat diatur untuk mendapatkan kadar oksigen yang diinginkan. Setelah Venturi mass, cara kerja aplikasi fluida juga dapat dilihat dari teknik pengukuran tekanan darah manusia. Kita bahas dulu bagaimana jantung kita bekerja. Ini adalah jantung manusia. Jantung manusia terdiri dari serambi kanan, bilik kiri, dan serambi kiri. Darah kotor masuk dari tubuh manusia. Darah kotor masuk dari tubuh manusia menuju serambi kanan. Lalu terus ke bilik kanan dan diteruskan ke paru-paru. Dari bilik kanan diteruskan ke paru-paru kanan, paru-paru kiri. Dibersihkan. Darah dibersihkan. Dibersihkan juga di sini. Darah yang bersih diteruskan kepada serambi kiri. Masuk ke sini. Masuk ke sini. Darah yang bersih dimasukkan ke serambi kiri dan diteruskan ke bilik kiri. Darah yang sudah di bilik kiri siap untuk dikirimkan ke seluruh tubuh melalui aorta. Itulah cara kerja jantung manusia. Kali ini kita akan melihat hubungan antara fluida yang telah kita pelajari dengan penggunaan sphygmomanometer. Sphygmomanometer digunakan dengan cara memompakan udara pada cuff. Memompakan udara melalui pompa ini kepada cuff. Sampai akhirnya darah tidak lagi mengalir karena tergencet. Darah bisa mengalir ke tangan ini. Mohon maaf. Darah bisa mengalir ke tubuh atau pada gambar inilah ke tangan manusia disebabkan adanya tekanan sistol. Tekanan sistol. Karena tekanan sistol inilah yang mengalirkan darah ke tubuh manusia. Nah, jika seandainya kita memompa cuff ini pada sampai dengan tekanan 150 mm Hg dan tekanan sistol kita adalah 120 mm Hg, ketika itu kecepatan, karena di sini besar, maka kecepatan fluida waktu itu adalah kecil, bahkan sama dengan 0, tidak ada darah yang mengalir. Darah baru bisa mengalir ketika tekanan pada cuff harus sama dengan tekanan pada sphygmomanometer. Mohon maaf, tekanan pada cuff sama dengan tekanan sistol yang diberikan oleh sistol. Ketika tekanan sistol adalah 120 dan tekanan udara pada cuff juga 120, ketika itu baru darah bisa mengalir. Itulah yang dinamakan tekanan sistol. Jadi makanya tekanan darah sistol kita dapatkan ketika cuff diberikan tekanan yang tinggi, lalu dibuka pelan-pelan, bunyi detak yang pertama itu adalah tekanan sistol. Darah pertama kali bisa mengalir kembali karena tekanannya sudah sama antara cuff dan tekanan sistol. Demikian pelajaran kita mengenai aplikasi fluida pada dunia kesehatan. Terima kasih.